Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk terus sekalian. Terima kasih kepada WL, tim pemuji, semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Saya juga terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, kepada Ibu Nani yang menghubungi saya. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, sehat semua ya? Ya, puji Tuhan. Yang live streaming, ya, saya berharap sehat ya. Dan kalau ada kesempatan bisa hadir di onsite GBI Filemon. Saudara-saudara sekalian, tema bulan ini untuk gereja kita yaitu kebangkitan persekutuan. Ya, ini sudah dikhotbahkan oleh Pak Gembala. Nah, saya juga akan menyampaikan hal yang sama dari perspektif yang sedikit berbeda. Nah, untuk itu judulnya saya ubah sedikit. Saya tambah, bukan saya ubah sih. Saya tambah kebangkitan persekutuan Kristen. Ada kata Kristen, artinya seperti Kristus, Kristen. Jadi persekutuan itu seperti ini, gereja itu tujuannya agar semua anggotanya seperti Kristus. Enggak, amin saudara ya. Persekutuan Kristen, persekutuan seperti gereja ini, ya, tujuannya yang utama adalah anggotanya semuanya tanpa kecuali, apalagi pendetanya harus menjadi seperti Kristus. Ya, jadi kalau Yesus hidup zaman now, ya, itu nampak dari kehidupan orang Kristen. Ya. Saudara, saya akan sampaikan ya, dengan data, ya, Pak Gembala bukan tanpa alasan. Mengapa tema ini mesti diangkat di pertengahan atau bahkan di mau mendekati akhir tahun? Karena melihat fenomena, saudara sekalian. Ya, fenomena ini, ya, sebenarnya sudah dirasakan, ya, sudah dirasakan ketika awal tahun. Makanya tema tahun ini gereja kita The Year of Church Revival. Itu sebenarnya sama. Ya, ada kata revival, kebangkitan. Tahun kebangkitan gereja. Nah, tahun kebangkitan gereja ini mesti digemakan, mesti diusahakan. Nah, salah satunya dengan tema kebangkitan persekutuan. Sebab kalau persekutuan nggak bangkit, The Year of Church Revival itu akan ketinggalan. Yang ada adalah The Year of Church Bankruptcy. Artinya tahun kebangkrutan gereja, bukan kebangkitan gereja. Kebangkrutan gereja itu sudah dialami di Eropa. Ya, gereja yang besar, muat bisa 1.000, bisa 2.000, bahkan ada yang 3.000, ya, 6.000. Yang hadir ribuan, 1.000 kan udah ribuan, 2.000 apalagi. Yang hadir belasan. Yang belasan itu udah uzur. Sementara gereja besar itu kan maintenance-nya besar. Akibatnya gereja bangkrut, dijual, diubah menjadi arena ice skating, menjadi arena, menjadi kafe, menjadi bookstore, menjadi segala macam yang bukan buat ibadah, saudara. Bahkan menjadi ibadah gereja umat lain, saudara. Ya. Jadi itu betul-betul the year of bankruptcy, ya, church bankruptcy, bangkrut, saudara. Karena gereja harusnya kan mengadakan aktivitas seperti ini, tetapi ditutup, tidak sesuai dengan tujuannya. Ya. Di Amerika, saudara, ada penelitian dari Lifeway Research. Ternyata saudara sekalian, miris. Waktu saya baca penelitiannya, 63% dari mantan pendeta yang telah melayani lebih dari 10 tahun. Saya full time udah 20 tahun. Ini 10 tahun. 63% itu mengundurkan diri, meninggalkan gereja. Bayangkan, 63% itu besar, saudara. Kemudian diteliti, kenapa 63% ini pastor mengundurkan diri? 40% meninggalkan pengembalaan, karena katanya 40% itu besar perubahan panggilan. Ya, perubahan panggilan. Saya jujur saudara sekalian, saya jadi pendeta ini udah hampir lebih lama dari saya kerja. Itu karena panggilan. Kalau nggak karena panggilan, ya nggak akan kuat, saudara. Ya. Itu 40%, 25% karena konflik. Pak Gembala benar kemarin. Kenapa anggota meninggalkan gerejanya? Konflik. Nah, pendeta sama, 25% itu kabur karena konflik. 19% karena frustasi. Jadi pendeta juga manusia bisa frustasi, saudara sekalian. Yang lebih gila lagi, saudara sekalian, 1.784 orang pendeta yang setiap bulan itu resign dari kependetaannya.
Wow, ini luar biasa. Makanya kebangkitan gereja itu jangan sampai terjadi. Amin, saudara sekalian. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Nanti saya sajikan juga beberapa hasil risetnya. Ibrani 10 ayat 25. Di situ dikatakan begini. Ini ayat yang pernah juga disinggung oleh Pak Gembala dan juga Pak Hendi Irawan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata pada waktu itu, ini tahun abad awal ya, kitab Ibrani ini, ya. Jadi ada orang yang biasa tidak menghadiri pertemuan episinagogen, artinya pertemuan kalau di pada waktu itu di sinagog, pertemuan untuk membahas firman, ya, untuk bersekutu. Makanya dilarang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi justru mesti sebaliknya, jangan menjauhkan diri, tetapi harus makin giat. Ya. Nah, saudara ya, saya lanjutkan penelitiannya saudara sekalian ya. Ini di Indonesia. Waktu itu belum pandemi, 2018 penelitiannya. Tahun 2018, ini oleh BRC. BRC itu Bilangan Research Center. Generasi muda Kristen di Indonesia, spiritualitasnya diukur. Ya. Kenapa yang nggak tua-tua Pak? Yang tua-tua mungkin generasinya udah stabil. Terhadap 4.095 remaja. Jadi secara statistik ini besar, 4.000 itu banyak saudara. Ya. Usia 15 sampai 25 tahun, ini pemuda, remaja pemuda. Ya. Di 42 kabupaten, kota kabupaten di Indonesia. Jadi penelitiannya menyebar di Indonesia. Jadi cukup representatif. Ya. Saya sudah ikut seminarnya. Makanya saya ambil nih. Kalau suruh mau itu ada itu sumbernya tuh ya. Suruh bisa foto. Mau tahu nih betul nggak nih pendeta yang depan itu asal ngoceh doang atau bukan? Ada tuh buktinya. Ya. Yang masih rutin beribadah di gereja minimal 2 sampai 3 kali sebulan. Ya. Baik di umum maupun di kebaktian komisi. 91,8%. Waktu saya dengar ini, wah saya gembira. Ternyata masih banyak saudara sekalian. Dibandingkan kalau suruh baca itu keterangannya, ya semakin berkurang jumlah remaja yang ikut kebaktian, itu jadi fakta dunia. Itu survei Barna Group ini survei lembaga survei yang kredibel. Ada bukunya, You Lost Me, terhadap orang Kristen usianya kurang lebih sama, 18 sampai 29 di Amerika. Ya. Menunjukkan bahwa 59 responden yang remaja itu generasi muda sudah berhenti ke gereja. Ini hampir 60%. Lebih dari separuh kan berhenti. Tetapi kita masih 91,8%. Saya tepuk tangan, wah puji Tuhan. Tapi ketika digali lebih dalam, ternyata ada potensi yang menurut saya berbahaya. Makanya tahun kebangkitan gereja itu penting. Dan tema ini juga penting, kebangkitan persekutuan. Kenapa seterusnya? Next. Ternyata ketika digali, persentase remaja pemuda, generasi muda yang tidak rutin beribadah itu meningkat seiring dengan usianya. Jadi makin tua bukannya makin rajin, makin menurun. Usia 15 sampai 18 itu 7,7%. Kecil kan? Tapi ketika menginjak usianya 19 sampai 22%, 10,2%. Naik hampir 3% nih. Tetapi ketika naik lagi usianya, ini usia udah mulai kerja nih ya. Udah mulai cari pasangan. 23 sampai 25 tahun meningkat 13,7%. Jadi dari 7,7 ke 13,7 itu meningkat hampir 50%. Hampir berapa tuh ya? 13 kurang 7 aja. Itu kan 6. 6 itu kan hampir 2 kali lipat. Ya, hampir 1 kali lipat ya, begitu saudara. Jadi ini cukup memprihatinkan. Ya, kalau dia tua lagi, mungkin bukan 13, bisa 20. Udah nggak ke gereja lagi. Lama-lama kalau gereja nggak ada generasi muda, bangkrut saudara. Nah, alasan motivasi terkuat generasi muda hadir secara rutin. Jadi ada yang hadir, ya ini dicek. Ya, nanti ada yang tidak hadirnya kita juga lihat. Ya. Yang hadir karena mengasihi Tuhan itu 33,3%. Merasa sudah menjadi kebiasaan atau kewajiban itu 29%. Karena kebutuhan, karena membutuhkan makanan rohani, ingin menyembah Tuhan, memang itu. Karena inti dari ibadah itu firman.
Makanya orang-orang Pantekosta dulu, kita akan masuk dalam bagian yang terpenting. Apa bagian terpenting? Firman. 19%. Senang dengan kegiatan dan ibadah. Ya, kalau ibadahnya dinamis, musiknya luar biasa, ya, senang. Kemudian suasananya. Kita termasuk fasilitasnya itu luar biasa, bagus. Ya, 11%. Tapi kesimpulannya, saudara lihat, 1 dari 3 generasi muda Kristen yang rajin ke gereja, berpotensi tidak lagi ke gereja. 1 dari 3 itu berpotensi nggak ke gereja lagi. Kalau melihat hasil penelitiannya ini, 1 dari 5 remaja Kristen yang rajin ke gereja berpotensi pindah ke gereja lain. Kalau pindah ke gereja lain masih GBI mungkin oke lah. Kalau masih denominasi nggak masalah. Tapi kalau pindah ya, dan tidak beribadah lagi, itu yang miris. Kemudian berikutnya alasan generasi muda tidak datang ke gereja. Nah, ini penting nih. Karena ada banyak kegiatan yang menarik di luar gereja. Jadi di luar gereja itu lebih banyak, lebih kuat tarikannya, saudara. Ngapain ke gereja? Di sini lebih asik. 28,2%. Karena merasa pemimpin atau kepemimpinan buruk. Itu juga tinggi, 21%. Kepemimpinan menyangkut visi, nggak punya visi. Kemudian engagement. Nah, ini engagement penting. Melibatkan anak generasi muda. Itu menyebabkan nggak ibadah. Disconnect. Jadi pemimpin-pemimpin generasi tuanya nggak bisa nyambung pola pikirnya. Nah, saya berusaha, saudaranya, walaupun saya kan generasi baby boomer, ya, udah mendekati kepala 6, ya. Itu berusaha untuk connect, ya. Begitu seterusnya. Dengan berbagai macam cara, dari cara ngomong, cara berbicara, ya. Dulu saya pernah dikritik ketika khotbah, Bapak ngomongnya tinggi banget, pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya kurangin, saudara sekalian, ya. Karena supaya connect. Kalau nggak mau connect, apa sih begitu ngomongnya apa begitu, saudara. Karena merasa banyak kepura-puraan, menilai bentuk ibadah sudah tidak menarik lagi 12,4%. Jadi ibadahnya nggak menarik. Ya, kita memang berusaha semenarik mungkin. Karena merasa banyak kepura-puraan dalam gereja, banyak yang munafik. Coba lihat di kiri kanan, munafik apa enggak, saudara ya? Di gereja mah haleluya. Di rumah halilintar tangannya. Di sini nggak ada ya, sono di ujung Berung, di sini mah nggak ada. Ya. Kesimpulan dapat dikatakan bahwa 61,8% generasi muda merasa bahwa gereja sudah tidak menarik dan tidak cocok bagi mereka. Aduh, 61%. Saudara. Makanya nih persekutuan mesti dibangkitkan. Amin, saudara sekalian. Kalau enggak, 10-20 tahun yang akan datang, gereja juga bisa bangkrut loh. Jangan asik-asik aja. Pak Kiki ketika khotbah HUT GBI Filemon yang ke-30, HUT 30, 40 gereja GBI selama pandemi itu tutup. Waktu saya dengar, aduh saya miris juga. Tapi ada kabar baiknya. Ada gereja baru yang dibuka 52. Masih ada lebihnya 12, lumayan saudara ya. Jadi yang tutup 40, yang buka baru 52. Begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan 61,8%, hampir 62%. Nah, kegiatan apa yang paling bermanfaat menurut generasi muda? Nah, ini juga perlu diketahui. Ternyata khotbah dirasakan paling bermanfaat. Saya dengarnya senang. Hampir 60% khotbah itu bermanfaat. Makanya saya berusaha ketika mempersiapkan khotbah sebaik mungkin. Begitu terus sekalian. Saya bolak-balik, saya doakan, ya. Jangan sampai slip of tongue. Artikulasinya juga mesti jelas. Jangan a. Kalau pendetanya a, jemaatnya a. Begitu saudara. Juga kecepatannya jangan cepet, 1 menit bisa 200 kata. Kagak mudah, apalagi encim-encim. Apa sih ngomongnya pendeta itu ngomongnya nyam. Ya kagak denger. Juga nggak boleh kelambatan. 1 menit cuma 2 kata. Saudara. Dia diem, kemudian dia minum dulu. Kemudian dia lihat kiri kanan depan belakang atas bawah. Jadi khotbah itu ternyata itu yang paling bermanfaat, yang membuat generasi muda datang. Kesempatan untuk melayani. Nah, ini tadi berhubungan dengan kepemimpinan, engagement. Itu kesempatan melayani itu membuat jemaat engage. Ternyata seterusnya juga nanti ada penelitian lagi tuh, lanjutannya, ada hubungannya. Bible study atau seminar itu lumayan 11,5%. Kesimpulannya, 2 kegiatan yang paling bermanfaat bagi generasi muda yang datang ke gereja sama dengan 2 alasan
terbesar bagi generasi yang telah meninggalkan gereja. Sama ternyata. Makanya saudara ini mesti diperhatikan. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa hal terpenting yang dicari remaja atau generasi muda adalah khotbah dan melayani. Saya bersyukur ya, ada pengkhotbah di gereja kita yang saya diberkati. Kayak Pak Agus kemarin, ya, Pak Gembala betul ya. Saya ada punya catatan. Dan itu berpotensi, tinggal ditingkatkan kecepatannya, ditingkatkan pace-nya. Dulu ada pendeta pembantu bilang, Pak, kenapa saya kalau khotbah begini Pak? Saya bilang, boleh nggak saya jujur? Ya boleh lah Pak, saya minta saran. Bapak kalau ngomong nggak ada titik koma, terus aja udah. Jadi orang nggak mudeng, mesti ngomong kan ada pace-nya, ada titiknya, ada komanya, ya, begitu. Ya. Jadi betul, khotbah itu penting. Nah, kemudian dikatakan kesempatan, jadi harus melibatkan. Generasi muda berikutnya yang mendapat khotbah yang tidak berguna atau relevan buat hidup mereka. Ini lihat nih, generasi muda yang tidak mendapat khotbah yang tidak berguna, tidak relevan dengan hidup mereka akan 6 kali lebih mungkin meninggalkan gereja. Itu besar loh, 6 kali kemungkinan untuk meninggalkan gereja. Saya suka juga tuh ya kalau di pemuda ya Sabtu atau di remaja itu dikasih tema. Saya bilang kalau kasih tema kan minimal itu kebutuhan mereka. Misal contoh di remaja, the end of me. Ya, di pemuda, hidden gem, hidden place. Ya. Nah, kalau saya nggak mau sotoy, saya hantam aja enggak. Saya tanya, ini the end of me apa maksudnya? Walaupun saya udah cari Google ya, minimal mau samain. Jadi khotbah itu mesti relevan. Amin saudara sekalian. Ya. Bukan hanya motivasi, harus relevan. Tapi khotbah yang paling relevan adalah bagaimana setiap anggotanya berubah menjadi seperti Kristus. Jangan makin usianya dewasa makin gahar, bukan makin seperti Yesus, makin seperti Yudas Iskariot. Jangan sampai saudara. Saya berharap saudara menjadi seperti Kristus. Makanya nggak ada orang yang habis dibaptis minta tolong nama saya Yudas. Nggak ada saudara ya. Yudas. Udah jangan Yudas deh, Yehuda. Akhirnya mirip tuh saudara ya. Cuman itu Ibrani, ini Yunaninya. Ya sama, ya, Yudas juga saudara. Generasi muda yang tidak mendapat dorongan dari gereja untuk melayani 6 kali lipat lebih mungkin untuk meninggalkan gereja. Jadi khotbah sama engagement itu penting. Nah sekarang kembalinya jemaat beribadah onsite, ini juga saya ikutin seminarnya atau presentasinya November 2022. Nah, jadi ini setelah pandemi diteliti. Kalau itu kan 2018. Setelah pandemi diteliti, saya langsung masuk kesimpulannya aja karena khotbah saya kan bukan presentasi tentang riset, tapi bagaimana kita bisa memompa persekutuan ini bisa bangkit, bisa hidup kembali. Ternyata saudara, presentasi kembali jemaat pada ibadah onsite saat 1 bulan terakhir 81% ibadah umum. Wah, puji Tuhan, ini bagus nih. Kemudian pemuda 75%. Masih ya lumayan lah, begitu teruskan. Kemudian next karena waktu saudara ya. Semakin tinggi persentase jemaat yang terlibat pelayanan rutin. Jadi ketika pandemi rutin dilibatkan, ternyata ya saudara itu semakin banyak pula yang kembali ke onsite. Itu penelitian saya bilang, wah luar biasa juga ya. Tapi kalau sepi-sepi aja ketika online, ketika onsite kabur semua. Nah yang keenam tuh kembalinya jemaat gereja besar di atas 300, kita termasuk sebenarnya hampir. Sangat dipengaruhi oleh banyaknya upaya yang telah dilakukan gereja, baik di mimbar, media sosial, komunikasi maupun kunjungan. Itu kembalinya jadi lebih besar. Ada effort. Coba katakan effort. Apa sih Pak effort? Usaha. Amin. Yang ketujuh terakhir. 3 alasan jemaat terbesar tadi saya udah ungkapkan, merasa dampak positif ya terhadap kegiatan gereja, memiliki komunitas yang baik. Kemarin disinggung oleh Pak Gembala. Kenapa orang meninggalkan gereja? Tidak mendapat komunitas yang baik, komunitasnya buruk. Ya. Suami yang datang ke gereja bukannya tambah baik, tambah genit. Jadi pulang, papa mata genit, gini-gini saudaranya. Bukan, punya simpenan. Kalau di kota, si maskot, simpenan Amoy 1 kota. Supaya nggak ketahuan, disimpan di desa. Simpenan perempuan desa. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, ketahuan juga, betul nggak? Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya istri muda tua juga. Iya saudara,
sepandai-pandainya menyimpan istri muda. Ingat Bapak nih, Pak, yang nunduk aja nih. Nunduk aja. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda. Istri muda tua. Kalau udah tua nggak bisa dicak. Mau ditarik benang nggak bisa. Mau diginin kagak bisa. Malah makin banyak operasi. Saudara, aduh. Saya kadang-kadang perhatiinnya wanita ya. Untung istri saya nggak suka dandan. Kalau suka dandan saya empat juga. Tuhan udah kasih garis alis, dia gambar ulang. Udah gitu dia agak di atas lagi. Saya bilang, kok agak di atas ya? Kayak Deddy Kobuse begitu ya. Itu wanita begitu. Udah pipi udah cabah begini bagus, udah tambahin begitu tuh. Aduh. Kalau istri saya nggak suka dandan. Dandan paling waktu kondangan atau waktu dia menikah. Ketika dia dandan, dia nggak perlu dandan. Ketika dandan, itu membuat pangling. Saya pernah waktu dia dandan, saya nunggu. Saya kan laki nggak banyak. Pas saya nunggu, agak lama tuh saya baca majalahnya segala macam. Tiba-tiba ada wanita panggil begini. Ini kok so akrab nih cewek nih. Bentar lagi mau kawin. Aduh, saya kan gentleman ya, saya samperin nih. Ya, istri saya saudara. Saya pikir siapa? Saya pangling suruh sekalian. Saya pikir siapa? Nggak tahu tuh bidadari saudara. Ya. Tanpa sayap, bidadari tanpa sayap. Ya. Kalau pakai sayap dia terbang saudara sekalian ya. Jadi penting saudara sekalian. Komunitas yang baik. Konflik yang tidak terselesaikan itu membuat itu sama itu. Ya. Ada penderitaan. Di sini banyak penderitaan saudara. Sama, saya juga menderita saudara sekalian. Saya suka beli pare. Parenya Pak, pahit. Kenapa Pak? Hidup udah pahit, tambah pahit beli pare. Nah persentasenya coba ya, persentasenya coba. Ini 3 alasan ya, lihat. Jadi mendapat positif, enggak, ini tadi. Nah, kegiatan gereja ibadah itu ternyata 69%. Jadi betul kata penggembala itu, komunitas mesti baik. Amin saudara sekalian. Di KPBI tagline-nya tuh sejak Pak Gembala mencanangkan karakter ilahi, KPBI, Komunitas Pria Betel Indonesia, tagline-nya KPBI, Komunitas Pria Berkarakter Ilahi. KPBI juga, jadi usahakan berkarakter ilahi, mulai dari ketuanya, pengurusnya, begitu. Yang karakter makin kayak setan, waduh. Ya. Kemudian berikutnya lagi, penyebab jemaat yang tidak kembali ke onsite itu 46% takut, khawatir pandemi. Di sini hampir semua udah buka masker, termasuk saya. Ya, doa pagi udah hampir 1-2 yang pakai masker, sisanya udah buka, udah aman. Amin saudara sekalian. Begitu. Kalaupun ada kena, nggak ada masalah, tinggal suntik aja. Ya, pakai betadin. Betadin baru merah ya. Ya pokoknya diobatin lah. Begitu. Jadi nggak usah takut lagi. Lebih menyukai ibadah online. Nah ini saudara, online lebih enak. Ketika ibadah nggak setuju sama pendetanya, khotbah nyindir-nyindir, matiin, pindah ke pendeta lain. Ya. Begitu saudara. Lihat mukanya pendetanya, nggak keren nih, dandanannya kayak kampungan, pindah, lebih trendy. Begitu saudara. Aduh, makanya yang ibadah online sebisa mungkin datang onsite. Jangan amin, yang amin tuh yang online saudara ya. Datang onsite. Pak Gembala kan selalu menyebut onsite. Kalau tanya kenapa nggak ibadah, jawabannya gampang, online. Begitu. Emang kalau belanja pakai online enak saudara. Kemudian yang ini langsung aja nih ya, sudah tidak beribadah di hari Minggu itu 10%. Jadi udah nggak ibadah lagi tuh lumayan banyak 10%. Nah kita kembali next, yang kesimpulan yang di awal, ibadah Minggu itu yang balik 81%. Nggak tahu sekarang pemudanya 75%. Nah bagaimana dengan gereja kita? Kemarin ketika raker saya olah datanya secara simpel. Ternyata gereja kita juga cukup prihatin. Makanya mungkin Pak Gembala tema ini mesti diangkat. Kenapa? Harus melalui mimbar. Kalau ngomong satu-satu kan kelamaan, keburu gerejanya bangkrut saudara sekalian. Ngomong begini kasih semangat, amin. Saya maka kalau datang saya usahakan lebih pagi begitu. Kalau perlu lebih pagi dari Pak Endang, walaupun nggak mungkin ya. Pernah di KPBI saya datang jam 6:10. Pas saya datang, dia keburu-buru. Kenapa? Bapak kepagian. Yaudah kita makan dulu. Enggak, begitu, enggak keburu saudara ya. Jadi gereja kita saudara sekalian ibadah pagi jam 8, ibadah sore jam 17. Ternyata kalau yang pagi 98% yang balik tuh. Ya, itu kan sebelum pandemi 2019. Pandemi kan 2020 awal. Itu balik 98%. Ini menggembirakan. Tetapi ibadah sore
itu tinggal 51%. Jadi kalau in total 76%, sisanya 24% enggak beribadah kembali. 24% besar, saudara sekalian. Nah ini saudara, sekarang saudara sekalian, kita harus bangkit. Amin saudara sekalian. Kebangkitan dari kata bangkit, kebangkitan, ada awalan kebangkitan, itu kata benda. Bangkit atau bangun, berdiri, posisi siap siaga menyambut Yesus. Jadi kalau nggak siap-siap menyambut Yesus, ketika anak manusia datang, adakah yang menjumpai iman di bumi? Kalau saudara nggak ada iman di bumi, nggak keangkat. Ingat tuh, masuk neraka bukan sehari 2 hari. Kalau masuk penjara mungkin 20 tahun ada batasnya. Kalau masuk neraka susah. Masuk rumah sakit mungkin masih bisa bertahan. Revival, bangkit itu artinya hidup kembali. Ya, tadinya udah mulai lesu, bangkit kembali. Itu kebangkitan. Revival. Coba katakan revival. Kebangkitan. Ada yang mendefinisikan kebangkitan, Richard Owen Roberts. Ini temannya Pak Agus ya. Pak Agus Jumanto punya teman Richard Roberts ya. An extraordinary movement of the Holy Spirit producing extraordinary result. Jadi kebangkitan itu ternyata pergerakan atau gerakan dari Holy Spirit yang luar biasa. Ya. Yang menghasilkan resultnya apa? Jiwa-jiwa yang juga luar biasa. Jadi ada 2 tuh. Ya. Kebangkitan itu penuaian jiwa-jiwa. Perubahan. Saya setuju sekali. Sedangkan persekutuan dari kata koinonia, itu artinya fellowship, association, ya, community, communion, ya, joint participation, intercourse, intimasi. Ya, itu dari kata koinos, koine, ya, koine. Makanya Yunani koine, artinya umum dipakai di mana-mana. Koine itu Yunani koine. Ya, dari kata koinos, koinos itu common. Makanya common menjadi community, community common, communication common. Ya, artinya ordinary, ya, biasa. Jadi saudara sekalian, persekutuan hal yang biasa. Karena manusia itu makhluk yang namanya homo socius. Kemarin disinggung. Manusia itu homo socius. Jangan jadi homo homini lupus. Serigala bagi sesamanya. Harus homo socius. Amin. Saudara dan saya ini homo socius. Bilang kiri kanan, kamu homo socius. Bilang saudara sekalian supaya enggak. Jangan bilang kamu homo, jangan. Kamu homo socius artinya makhluk sosial yang harus bergaul. Tidak baik manusia itu seorang diri. It is not good for the man to be alone. It is not good to be alone. Coba bilang, katakan, it is not good to be alone. Kalau orang sendiri itu mencari keinginan sendiri, nggak bisa dinasehatin, bisa meledak. Itu Amsal bilang 18 ayat 1. Jadi makhluk sosial, makhluk yang berkomunitas. Komunitas itu ada aktivitas yang dilakukan, namanya komunitas. Punya satu tujuan, menurut saya nih, dan juga saya yakin ini benar, tujuan bersama. Apa itu? Orang menjadi seperti Kristus. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup bersama ini, berkomunitas ini, satu tujuannya supaya menjadi seperti Kristus. Itu sikapnya, attitude-nya. Seperti Kristus tujuannya. Jadi kalau nggak ada tujuan, cuma mau dapat manfaat uang, itu bukannya komunitas, tetapi arisan. Jadi ada tujuan utamanya, menjadi seperti Kristus. Soalnya mungkin tanya, itu kenapa Bapak gambarnya binatang sih? Gambarnya apa tuh saudara? Semut. Itu gambarnya apa? Kambing. Sama? Saudara tahu nggak bedanya kambing sama domba? Ada yang tahu? Bulunya apalagi? Tangannya. Kambing nggak punya tangan, Pak. Rambutnya. Tanduknya betul. Kambing tanduknya ke atas, domba tanduknya ke dalam. Apalagi? Betul, rasanya beda. Enak mana kambing sama domba? Ya udah, ini bukan kuliner ya. Yang paling utama bedanya bukan hanya kromosomnya. Kambing kromosomnya 60, domba 54. Kalau saudara dan saya 40, nggak tahu kromosomnya saudara ya, 46. Jadi ternyata secara genetik kambing 60 kromosomnya, domba 54. Ternyata dia punya genetik yang beda. Domba itu berkomunitas. Nggak amin saudara sekalian. Domba itu berkomunitas.
Kalau kambing menyendiri, makanya orang Kristen yang kalau menyendiri itu kambing. Bapak ngomongnya ke sana, takut tersinggung. Kalau gue ngomong orang Kristen yang menyendiri, saya ngomong gini kambing, tersinggung lagi. Gue bilang kambing, gue dibilang kambing. Memang kambing ciri utamanya ada jenggotnya, walaupun kecil. Kambing itu berjenggot, kalau domba enggak, saudaranya. Tapi yang paling utama, kambing itu menyendiri. Makannya bukannya rumput, tetapi daun-daunan. Kambing itu bisa naik pohon. Kambing itu bisa makan apa aja. Kambing itu kalau lari juga cukup kencang. Kalau domba itu berkomunitas, berkumpul, merumput dia. Makanya Alkitab membaringkan engkau di padang rumput. Itu untuk domba, amin. Bukan untuk kambing. Kalau kambing nggak bisa dibilangin, kelas kepala. Domba itu lembut hatinya. Dia berkomunitas, amin saudara sekalian. Biar kita menjadi domba, amin saudara sekalian. Yang ada di sebelah kanannya. Kalau kambing sebelah, ada ayatnya, Matius 25. Ia menempatkan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah, saudara sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan berarti saya mau sebelah kiri aja Pak. Ya kambing saudaranya. Nah, saya akan masuk ke bagian yang menurut saya ini cukup penting. Fakta persekutuan. Ada dua. Persekutuan itu perintah dari Kristus, perintah Tuhan Yesus sendiri. Ini dua fakta yang kita mesti paham ya. Saya masih ada waktu 15 menit ya. Kan kalau ibadah setelah ini 45 menit ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, kalau keburu tolong ditayangkan. Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh, itu kan perintah, menyuruh mereka tinggal di situ. Tinggal di mana? Bisa dibantu nggak tuh? Ya. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Konsentrasi. Kisah 1 ayat 4. Di kisah aja. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem, melarang mereka meninggalkan, menyuruh mereka tinggal, suruh di situ, tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kemudian loncat ayat 12. Murid-murid ini patuh. Ayat 12, kisah 1. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya, enggak jauh, hanya seperjalanan sabat itu kurang lebih 1 kilometer. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan segala macam. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu komunitas, ada doa yang dinaikkan, ada persekutuan. Ayat 15, pada hari-hari itu ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang kumpul. Kemudian kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4, ini Pentakosta. Walaupun ini bukan perayaan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti yang Tuhan perintahkan, kumpul satu tempat. Berapa orang Pak? 120 orang. Yesus punya murid 12, punya murid juga 70, punya murid juga 120. Ini yang udah 120. Nanti punya juga 3.000, 5.000, dan seterus terus sampai kita sekarang ada kurang lebih 2 miliar lebih. Tiba-tiba turunlah ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka duduk itu berdoa, berkumpul, berkomunitas, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap, perhatikan, hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tadi lagu cocok tuh. Api kemuliaan itu api Roh Kudus. Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, 2 ayat 14. Petrus nih, ini hari Pentakosta nih, setelah Roh Kudus turun. Ya. Berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Khotbah. Jadi itu betul, khotbah itu bagian dari yang penting dalam komunitas. Nggak bisa enggak. Ada dulu saya agak empet nih, udah kalau ngumpul gak usah ada khotbah. Ya saya kan pendeta, saya di situ. Artinya udah dah nggak usah ada khotbah. Itu kurang ajar tuh saudara.
bertobat. Kalau perlu dibaptis ulang, pakai air, saudara, masa oli bekasnya. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain. Khotbahnya panjang. Kalau kita kan dibatasin, masih ada 10 menit. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi berkomunitas itu pada akhirnya supaya orang diselamatkan. Diselamatkan bukan mati masuk surga, itu buah keselamatan. Tetapi bagaimana orang diubahkan menjadi seperti Kristus. Tadi jelas, khotbah itu 60% sangat dibutuhkan. Kemudian ayat 41 sampai 47. Ya karena waktu, saya baca yang depannya aja. Orang-orang, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu terjadi revival, kebangkitan. 3.000 jiwa, lompat dari 120, 3.000. Kemudian ayat Kisah Rasul 4, ayat 4. Jadi 4 pasal, ayatnya 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, jadi ini setelah hari Pentakosta, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka bertambah, mereka menjadi kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, belum perempuannya. Itu yang disebut dengan revival. Amin, saudara sekalian. Balik ke tadi ya. Jadi dua fakta persekutuan. Persekutuan itu diinginkan Tuhan. Dia suruh murid-muridnya sebelum dia mencurahkan Roh Kudus untuk kumpul. Roh Kudus juga dicurahkan ketika mereka berkumpul, bukan ketika mereka ada di kafe atau lagi lari pagi. Itu koinonia perintah Yesus, dan ini abadi. Kalau saudara nggak biasa berkumpul dengan sesama orang Kristen, di sana bengong gitu, gimana? Nggak ada di sana nanti, saudara. Amin, saudara sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami sesama. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus. Persekutuan itu seperti salib, vertikal dan horizontal. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu horizontal sama vertikal, vertikal sama horizontal. Itu abadi. Nanti di sana kita juga begitu, memuji, menyembah Tuhan, bekerja dan juga beraktivitas. Tapi nggak ada dosa, nggak ada orang jahat, nggak ada orang yang iseng, yang jahil, yang mulutnya comel atau segala macam, nggak ada, karena itu persekutuan surgawi. Amin, saudara sekalian. Masih ada waktu 5 menit ya. Bagaimana persekutuan Kristen bisa bangkit? Ini dulu ya, sekali lagi tuh. Jadi revival itu begitu grafiknya, bukannya begini, itu bangkrut namanya, bukan bangkit. Revival. Next, bagaimana persekutuan bisa mengalami revival, mengalami kebangkitan? Dari yang kita baca itu ada 3. Cuman karena waktu, 1 aja deh, yang lainnya udah saya singgung tadi. Jadi intervensi Roh Kudus itu nyata, harus ada tuh. Kalau nggak ada intervensi Roh Kudus, nggak bisa. Jadi kebangkitan rohani itu kan juga salah satu yang memicu terjadi kebangunan persekutuan. Jadi untuk bisa mengalami kebangunan rohani, harus ada Roh Kudus, yang tadi tuh, extraordinary movement of the Holy Spirit. Jadi kita harus mengandalkan Roh Kudus, dia berintervensi dalam hidupnya. Ketika teman saya khotbah beberapa minggu lalu ya, saya bilang, kok khotbahnya luar biasa ya, kayak Pentakosta ya. Saya tanya pas pulang, kok bisa ya? Yuk, khotbahnya kok Roh Kudus ini. Itu yang paling penting, Holy Spirit. Holy Spirit itu penting dalam persekutuan. Amin, saudara sekalian. Makanya kita undang dia, Roh Kudus hadir. Pendeta khotbah terbatas. Saya udah siapkan ini ada 15 halaman. Waktu juga terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus intervensi, dia bisa menjamah setiap hati. Amin. Hati yang keras digebukin terus, dipukulin terus, masa nggak meleleh? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh tadi ada ya. Jika roh dia, maksudnya Roh Kudus, Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau ada Roh Kudus, persekutuan bisa hidup kembali. Amin, saudara sekalian. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, ini udah dalam keadaan damai ya, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi jemaatnya mesti hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup takut akan istrinya. Itu kerjanya DKI, dibawa ketek istri.
yang kerjaannya jadi turis, turut istri turis. Ini takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Oleh apa? Baca saudara, oleh apa? Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kalau mau persekutuan, mengalami kebangunan rohani, harus ada pertolongan Roh Kudus. Amin saudara sekalian. Nggak bisa enggak. Saudara bisa boleh khotbah bagus, tapi kalau nggak ada Roh Kudus yang mengurapi, nggak bisa. Waktu rapat KPBI di seksi terakhir, waktu saya tanya, ada yang mau tambahin, ada yang mau kasih usul, ada yang ini, diam semua. Tiba-tiba ada seorang pendeta pembantu ngomong, menurut saya, program boleh, mau MGM, mau ini, segala macam. Tetapi kalau nggak ada doa, nggak ada Roh Kudus, nothing. Itu benar saudara. Siapa Pak pendetanya? Mau tahu aja lu. Jadi saudara sekalian, itu benar intervensi Roh Kudus. Biar Roh Kudus hadir dalam persekutuan kita, sehingga persekutuan itu menjadi indah. Amin saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan saudara sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri.